Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Insinyur Haji Muhammad Iksan. Terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah ini adalah edisi pengajian setelah Ramadan kemarin kita sempat break ya. Dan kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah kembali menyempatkan diri untuk bisa hadir rawuh di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Kiati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini kita diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan sehingga bisa hadir di Zoom Sabtu pagi dalam acara pengajian Ngadem Kiati. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita sampai hari akhir nanti. Amin. Izinkan saya Muhammad Dudi selaku pribadi dan pengurus Ngadem Kiati mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon dimaafkan kalau kami banyak kesalahan. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Ustadz Iksan, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Mas Dudi, Pak Dr. Tunggul, rekan-rekan semuanya yang tidak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bisa kumpul silaturahim Ngadem Kiati. Mudah-mudahan semani mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan silaturahmi yang secara rutin diselenggarakan oleh pengajian Ngadem Kiati ini membawa manfaat. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, rezekinya diluaskan. Tak lupa salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Amin. Dan makasih Om Dudi yang senantiasa sedekah lapak menyediakan link untuk acara ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Mas Tunggul, Pak Dokter, terima kasih atas info-infonya. Semoga itu manfaat bagi kita semua. Yang pertama, kita ingin mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Teriring dengan doa, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Dan berikutnya juga kepada rekan-rekan sekalian, tak lupa mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama selama bulan Ramadan kemarin, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini ya kita masih prihatin karena tadi disampaikan Pak Dokter Tunggul, kasusnya agak ada kenaikan
Tapi tadi saya angkanya lupa, yang 11% itu kenaikan apa penurunan ya. Tapi kita pokoknya intinya sebagai orang awam ya tetap saja taat, jaga prokes. Dan alhamdulillah Pak Dokter dan rekan-rekan di tempat kami itu sama dilaporkan dengan Om Dudi tadi. Pokoknya selepas sholat di masing-masing masjid, langsung sawalnya cuma diwakili 1 orang. Dah dengan itu selesai, tidak ada salam-salaman lalu bubar. Jadi alhamdulillah tidak ada kerepotan dalam hal ini. Dan alhamdulillah Pak Dokter di tempat kami, insya Allah warga itu taat dengan prokes sehingga aman-aman saja. Kemudian juga perlu kami sampaikan sekedar tambahan, kemarin sebelum Ramadan itu sudah ada beberapa sekolah yang dibuka untuk uji coba tatap muka. Termasuk anak saya yang sekolah di SMP 8. SMP 8, 9 ada 5 SMP, 5 SMA, 5 SMK. Dan dari uji coba tatap muka di DIY ini semuanya berjalan aman. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan sekalian, ini pengajian sawalan kita yang ringan-ringan saja ya Mas Dudi ya. Yang berat-berat nanti bagiannya Om Dudi aja. Nah, yang ringan-ringan saja. Ya. Gini, jadi setelah kita itu melewati Ramadan dan Syawal itu seolah-olah kita mengalami kehidupan yang baru. Jadi agama apapun selalu mengajarkan ada kehidupan yang baru. Kalau mungkin dalam iman Kristiani ada istilah Pentakosta. Itu untuk mendapatkan penghidupan yang baru. Islam pun demikian. Kita itu kadang-kadang oleh Allah Ta'ala seperti diribon gitulah. Ya, diribon. Apalagi dengan adanya Ramadan kemarin, dengan pembersihan diri atau tazkiyatun nafs, yang itu secara eksplisit dinyatakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban karena iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Sehingga seolah-olah kita merasa terlahir kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian dan kebersihan, itu namanya Idul Fitri. Rekan-rekan sekalian, sebagai bentuk pengajian enteng-entengan pagi ini, sebenarnya perjalanan hidup manusia ini mengalami fase demi fase, atau mengalami siklus lah. Nah itu dalam Quran kan dibahas panjang lebar. Nah kemudian untuk memudahkan konsep ini, pinter-pinternya para wali, para sunan, khususnya Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang, kemudian membahasakan konsep fase kehidupan manusia itu dalam bentuk 10 tembang mocopat. 10 tembang mocopat, maaf 11, itu untuk memudahkan mengingat. Itu yang namanya lisanan jawian, bahasa Quran, konsep Islam yang dijawakan untuk memudahkan penerima dan mengingat. Yuk kita sinau enteng-entengan bareng-bareng ya Om ya. Yang pertama, fase kehidupan kita itu di alam rahim. Itu yang digambarkan dalam bentuk tembang Mas Kumambang. Kenapa sebutannya Mas Kumambang? Mas itu harta yang tidak bernilai harganya. Yang nilainya itu luar biasa. Beras sekilo 12.000, minyak goreng sekilo 25.000. Tapi kalau emas mau berapa? Mahal sekali. Anak itu perhiasan, maka disebut emas. Al-malu wal banu zinatul hayati dunya. Yang namanya harta dan anak-anak itu zinatul hayati dunya, perhiasan di dunia. Karena itu anak perhiasan, maka bayi dalam rahim itu disebut dengan emas. Kenapa disebut emas juga? Karena bayi itu kita belum tahu apakah lahir laki atau lahir perempuan. Maka emas itu bisa kakung, bisa perempuan. Kalau kakung yang namanya ya Raden Mas, Kang Mas, Den Mas. Kalau putri ya Nimas atau Nyimas atau GKR Mas. Jadi Mas itu bisa kakung, bisa perempuan. Kumambang itu artinya terapung karena bayi itu berenang di dalam ketuban ibunya. Itu fase yang pertama yang Al-Quran menggambarkan. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang telah menyempurnakan kejadianmu di alam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Itu fase yang pertama. Yang kedua, kemudian manusia itu lahir ke dunia.
Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari rahim perut ibumu. Ini dibentuk dalam tembang namanya mijil. Mijil itu artinya medal atau keluar. Maka di sebelah timur alun-alun ada pelengkung namanya pelengkung mijilan. Mengidul saklare ono gudeg namanya gudeg mijilan. Mijil itu artinya keluar. Tapi sebenarnya itu bukan pelengkung mijil itu. Itu dulu hanya untuk tempat lenggaipun Gusti Kanjeng Ratu Mijil. Nama aslinya bukan itu. Jogja itu ada 5 pelengkung, nanti dilombakan Mas Sudi yang bisa menyebutkan 5 pelengkung di Jogja, kasih uang hadiah 100.000. Coba disebutkan ada 5. Itu medal. Lah pada waktu keluar dari rahim ibu itulah kita nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apa-apa. Itu fase yang kedua, yaitu lahir. Kemudian yang ketiga, tumbuhlah menjadi bayi dan anak-anak. Bayi dan anak-anak itu tembangnya namanya kinanti. Kinanti itu artinya digandeng, dibopong, tak gendong kemana-mana. Yang namanya bayi itu kan sukanya digendong, digandeng, dituntun anak-anak. Ya. Maka kalau ada seorang anak perempuan kok namanya kinan, wira gede-gede, cilik terus. Karena kinan itu artinya digandeng. Kinanti. Maka anak-anak itu diajak ke pasar ya pantas, diajak jagung manten ya pantas, diajak pengajian ya pantas, diajak mertamu silaturahmi juga pantas. Itu namanya anak-anak, tembangnya namanya kinanti, yang artinya dibawa, digendong, digandeng. Berikutnya fase yang keempat. Tumbuhlah anak-anak itu menjadi remaja. Lah remaja itu tembangnya namanya sinom. Sinom itu berarti artinya anom. Anom itu artinya pemuda. Zaman dulu kalau kita jagung manten, biasanya ada yang ngeladek daharan unjukan. Itu namanya Sinoman. Sinoman. Nah, sinoman itu pastinya pemuda. Jarang-jarang ada sinoman kalau isinya pensiunan itu jarang-jarang. Anak muda. Nah, di masa inilah terjadi yang namanya apa istilahnya mencari identitas, mencari jati diri dan sebagainya. Maka biasanya yang namanya masalah, biasanya loh nih, masalah itu pada anak remaja. Maka lalu kita mengenal istilah kenakalan remaja. Tanpa mengurangi adanya kenakalan orang tua juga ada. Tapi karena umumnya remaja, maka istilah itu dinisbatkan kenakalan remaja. Yang suka kebut-kebutan, numpak motor, buat, numpak kayak setan itu biasanya remaja. Jarang sekali ada pensiunan kok kebut-kebutan itu jarang. Biasanya kalau orang itu ngebut ke sarungnya, atau ngebut ke taplak. Yang biasanya tetek di alun-alun, tetek di Malioboro, nanti tekan mengi, tekanan pagi, remaja. Yang dugem ya remaja, yang pacaran remaja. Itu kebanyakan anak remaja. Konsumsi narkoba juga kebanyakan remaja. Maka itu namanya masa namanya sinom. Kemudian yang kelima, ketika mereka menginjak masa remaja, akhirnya menjelang dewasa, tahulah jatuh cinta. Laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Itu namanya tembangnya asmorondono. Saatnya orang itu jatuh cinta, memadu asmara, memadu kasih, tai kucing rasa coklat, dunia dalam berita, seolah-olah dunia milik berdua. Itu namanya orang sedang jatuh cinta. Itu namanya tembangnya asmorondono. Nah, kemudian berikutnya yang ke berapa ini? 6. Kelima ya, ke 6. Ya, mau ke 6. 6. Apabila ternyata di dalam memadu kasih ini qadarullah berjodoh, maka tembangnya namanya gambuh. Gambuh itu artinya jumbuh, cocok, ideal, gatuk, itu namanya gambuh. Itulah ketika orang itu melangsungkan perkawinan, melangsungkan pernikahan, berumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha dan seterusnya. Saat orang itu berjodoh atau menikah, saat yang membahagiakan. Wong Jawa mengatakan wong kawin ki seneng, ning aja seneng kawin. Sekali. Itu namanya gambuh. Nah, setelah orang itu menikah, berumah tangga, punya suami, punya istri, punya pasangan, mau apa? Silahkan bersenang-senang. Bulan madu.
itu tembangnya namanya dandang gulo. Dandang isine gulo. Saatnya mereka memadu kasih, berumah tangga, bekerja, membangun karier, membangun rumah, beli kendaraan, punya anak-anak, rekreasi, dan sebagainya. Itu namanya tembangnya dandang gulo. Dandang isine gulo. Kemudian yang ke-8. Apakah orang hanya akan bersenang-senang? Tidak. Apakah hanya bekerja? Tidak. Islam mengajarkan. Kalau orang itu sudah dewasa, sudah punya penghasilan, silahkan beramal. Maka tembangnya namanya durmo. Durmo itu dari kata-kata dermo, weh, infak, zakat, sedekah. Syukur-syukur bisa ikut kurban, bisa umroh, bisa haji, membantu yatim piatu, dirikan rumah tahfidz, membantu teman, tetangga, itu namanya durmo, sehingga penghasilannya, kehidupannya manfaat. Berikutnya yang nomor 9. Ketika orang itu sudah berumah tangga, sudah bekerja, beramal soleh, mau tidak mau orang itu akan menjadi tua, minimal didahului kalau kita ya pakai pensiun. Nah kalau sudah tua itu berkurang kenikmatannya, maka tembangnya namanya pangkur. Pangkur itu dari kata-kata mungkur, ngungkurin nikmat. Sudah matanya mulai blabur, pendengarannya berkurang, terserang penyakit 3B, blabur, bingung, budek, beser. Nah itu ya. Ya, 4B mungkin juga sudah mulai datang penyakit. Ini ada Pak Dokter, penyakit degeneratif itu umur berapa? Nah kalau sudah seperti itu, pangkur, gigi mulai tanggal, kulit mulai keriput, itu. Katanya orang itu kalau sudah tembangnya pangkur itu mulai mungkur. Dulu ketika manten anyar ya Om Dudi ya, wah, kayak minum obat sehari 3 kali, manten anyar. Nah, sekarang marani bojone malah tinggal lunga. Kok metu ngopo? Sumuk. Saiki wis sumuk. Dulu baunya wangi kembang, sekarang bau minyak kayu putih, bau remason. Itu pangkur itu, sudah mulai pungkur. Nah, itu kalau sudah pangkur, berkurang nikmatnya, itu pasti satu, berkurang makannya. Dulu ketika masih muda, wah neneng warung sate, Mas sate karo tongseng. Tongsengnya minggu nyurung. Sekarang dikasih daging kambing, waduh, lu diringgil. Dulu kalau belum nambah, urung kantuk, urung warak, sekarang penuh itu sudah bisa. Paling separuh piring sudah kenyang. Itu berkurang makannya. Nah itu saatnya desainnya disuruh puasa sunnah. Berkurang makannya itu memang Allah sengaja supaya orang itu puasa sunnah. Demikian juga berkurang tidurnya. Kenikmatan itu kan makan sama tidur. Tidurnya berkurang. Wah kalau masih muda itu kita masih ingat malam minggu paginya itu tidurnya bisa tutup. Ler bablas tekan jam 8 esok lagi tangi. Dulu. Tapi setelah kita usianya 45 tahun, apalagi 50 ke atas, mau tidur jam berapa, bangun jam berapa. Jam 4 adzan itu saya iso turu meneh. Lah, bangun malam itu desainnya supaya tahajud. Itu berarti sudah pangkur, ngungkuri nikmat. Yaitu. Itu. Nah, kalau dulu namanya dandang gulo, sekarang mereka dandangnya. Gulone sudah hilang. Ya. Nah, pada akhirnya tidak hanya pangkur, ngungkuri nikmat. Lama kelamaan ya akhirnya mau tidak mau ya orang itu menghadapi sakaratul maut, datangnya ajal. Itu namanya tembangnya megatruh. Megatruh hanya pegating ruh, pecating nyawa. Sudah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tadi Pak Dokter menyampaikan ada salah satu temannya yang baru saja meninggal dan umurnya lebih muda. Saya perkirakan berarti belum ada 50 itu. Belum. Ya itulah sudah datang saatnya. Ya mau nggak mau kita hadapi. Kalau orang itu sudah meninggal mau diapakan lagi? Wong mati ora ubah, nek ubah medeni bocah, nek urip golek duit. Akhirnya ditutup dengan kain kafan. Tembangnya namanya pucung dari kata-kata pocong. Dah selesai wassalam.
Harapannya pada saat akhir hidup itu ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kalau husnul khotimah itu panggilan Allah sangat indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai nafsiwa yang mutmainah, yang tenang, damai, sejahtera. Ne wong Jawa le ngarani wis menep pening. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kepada Rabb Tuhanmu dengan penuh ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, kembalilah ke dalam, berkumpullah dengan golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Lalu kita jawab, labaik Allahumma labaik. Ya Allah, kami penuhi seruan panggilanmu, les seperti benang yang dilolos dari tumbuhan jerami. Inilah 11 fase kehidupan manusia itu. 1, Mas Kumambang. 2, Mijil. 3, Kinanti. 4, Sinom. 5, Asmorondono. 6, Gambuh. 7, Dandang Gulo. 8, Durmo. 9, Pangkur. 10, Megatro. 11, Pojo. Pertanyaannya Om, kita semua sekarang di fase mana ya? Ada yang masih Asmorondono? Kalau ada yang masih Asmorondono tak kancani. Nah, kalau kita itu antarane apa itu? Antarane Dandang Gulo dengan Durmo. Saatnya memperbanyak amal. Terima kasih. Itu aja Om sebagai pengantar. Monggo kita ngobrol-ngobrol saja bareng-bareng. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Iksan atas pencerahannya. Dulu ngerti neki meng sing gampang-gampang, ternyata ada 11 ternyata. 11 ya. Ngerti neki mbiyen meng poco. Asmara Dandang Gulo gitu. Oke, alhamdulillah minimal sekarang wis ngerti ono 11 to. Langsung kita buka sesi tanya jawab ya, Ustaz. Monggo santai saja ya hari ini. Ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mau bertanya ke Ustaz Iksan boleh. Mau minta info mumpung ada Pak Dr. Tunggul sama Pak Dr. Artanto juga boleh. Monggo silahkan. Kalau belum ada, saya boleh bertanya, Mas Iksan. Monggo, nggih. Nah, akhir-akhir ini di Yogyakarta pada khususnya banyak terjadi kenakalan remaja, Mas Iksan. Terutama klitih. Ya. Klitih ini kan sudah sejak berapa tahun yang lalu sampai sekarang kayaknya kok masih ada terus. Dan kemarin itu sempat terjadi cucu saya, putune Mbak Yu itu jadi korban klitih di depan SMP 9. Jadi dia pas mulai subuhan di puasa pertama apa hari kedua gitu, rekannya lewat di depan SMP 9 itu dioyak motor cah 10 pokoknya. Dan terjadi dia apa ya, dibandem watu raine Ustaz, Masya Allah. Astagfirullah. Dan yang terjadi, anak-anak ini padahal usianya sudah 17 tahun, tetapi tetap tidak bisa diproses, hanya diwajibkan lapor, bla 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 bla. Nah, sing marahi mangkel itu hari kedua setelah kejadian wis metu dari apa namanya? Tahanan. Nah, gitu. Nah, seperti ini nek dibiarkan terus kan, mumpung cah cilik aku radiukom aku sosak penake. Nah, itu gimana itu Ustaz, cara kita mengatasinya? Yang pertama dari segi agama dulu harus dirubah konsepnya. Kalau dalam Islam yang namanya dewasa itu balik loh. Ya. Balik, artinya balik 17 itu kan sudah balik kan kita sudah balik banget. Laki-laki itu balik itu karena 12 tahun nih. Pas 6 SD menuju 1 SMP itu sudah balik, sudah mimpi basah. Ya artinya itu sudah taklif, sudah terkena hukum, baik kewajiban, larangan maupun konsekuensi dan tanggung jawabnya. Ini yang harus diubah. Kita itu kadang-kadang manut film 17 tahun ke atas. Iya. Namanya dewasa itu. Lalu wong saudara sakleme dhewe. Sekarang begini ya. Kalau ada pandangan bahwa dewasa itu 17 tahun, berarti 5 tahun itu enggak sholat enggak apa-apa.
Nah iya, bebas. Lah iya, itu kan parah. Padahal kan sudah 12 tahun kan boleh dicambuk kalau nggak sholat, karena itu kewajiban. Makanya yang pertama diperbaharui adalah mindset atau konsep bahwa dewasa itu balik, bukan 17 tahun. Maka ketika anak SMP kelas 2, kelas 3, mohon maaf ya, misalnya melakukan kejahatan, harusnya sudah dihukum. Sudah, mereka sudah sadar kalau sudah dewasa. Saya masih ingat betul yang namanya kelitih itu. Itu pelakunya itu cengengesan, Mas. Sadar mereka itu. Ya dewasa. Sadar. Sadar orang SMA kok. Tahu. Dan itu sudah. Itu harusnya dihukum. Tapi kenapa hukum kita itu masih memakai istilah 17 tahun ke atas? Ini harus diubah dulu. Kalau diubah nanti seenaknya sendiri. Itu yang pertama, tentang masalah konsep kedewasaan atau dikembalikan kepada balik di dalam Islam. Jangan pakai yang 17 tahun, tapi pakai balik. Itu nanti akan banyak merubah. Minimal berkurang ya. Aku wis dihukum gitu. Jadi ini orang sak penake gitu. Sepertinya mereka tahu gitu. Aku ora dihukum mau sak penakku gitu loh. Ya, itulah yang harus diubah sejak awal. Dan itu sudah diubah. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat hampir semua pelaku kriminal termasuk kelitih atau tindak kekerasan remaja, itu saya pastikan, mohon maaf ya, itu dari faktor keluarga. Di mana orang itu lepas dari perhatian ke keluarga. Yang namanya anak itu kalau dalam lingkup perhatian, kasih sayang orang tua, Anda akan seperti itu. Kebetulan Mas Yudi, kita ada teman lah di kepolisian, itu wong pelaku kriminal itu wong sing dahulu lah gitu. Yang lepas dari keluarga. Artinya tidak dapat perhatian, tidak dapat bimbingan, tidak dapat kasih sayang, itu pasti. Tapi kalau anak itu dalam bimbingan asuhan yang baik orang tuanya, tidak akan sampai seperti itu. Tidak akan sampai. Kriminal itu tidak akan sampai. Kebanyakan mereka itu lepas. Nah, ini ada Mas di sekitar saya malah mau ngudoroso demikian. Soal perhatian orang tua ini curhat sebentar. Dulu tahun 80-an ini ya, mungkin ini rahasia tapi rahasia umum. Tahun 88 89. Itu di Jogja ini Mas Yudi. Itu banyak, mohon maaf loh ya, anak tokoh agama, tokoh pendidikan. Tapi malah mursal. Ada yang mabuk, ada yang ngepil, ada yang hamil, ada yang terlibat kenakalan remaja. Itu tahun 88, saya masih ingat betul. Kenapa menimpa tokoh-tokoh mubalik, tokoh-tokoh pendakwah, agama, tokoh pendidikan masyarakat? Kenapa menimpa itu? Lala ada semacam setelah penelitian kecil-kecilan yang dilakukan oleh sebuah tim. Mereka lalu mendapat kesimpulan. Itu karena orang tuanya terlalu sibuk. Dakwah kemana-mana, ngajar kemana-mana, kerja seharian, lupa dengan anaknya. Ada hal yang kecil yang menarik dengan Mas Yudi ini yang perlu kita perhatikan. Karena kita kan orang tua. Anak itu kalau pulang sekolah kan capek, lelah, mungkin juga stres karena dan sebagainya. Tapi kalau di rumah kok ada orang tua, terutama ibu, ayem kan? Kita dulu ngalamin kan, balik kalau ono simbok, ono ibu, ayem. Meskipun belum ada lawuh, ya, meskipun belum ada lawuh. Tapi kalau pulang ke rumah nggak ada ibu, itu mesti ada yang kurang. Meskipun sudah dicepai lawuh kan gitu. Apa bedanya lawuh karo ibu? Kalau ibu bisa bikin lawuh, kalau lawuh kan nggak bisa bikin ibu. Nah, rupanya kekecewaan itu titik, nanti akan menemukan pelampiasannya keluar rumah dan sebagainya. Itu jadi awalnya. Saya ingat betul itu yang mimpin dulu Ibu Uswatun Hasanah Ghazali. Beliau yang mengadakan penelitian. Jadi titik awalnya itu anak semacam itu karena kekecewaan yang tidak terungkap. Kecewa karena lelah, karena capek, di rumah nggak ada siapa-siapa. Itu kecewa, tapi kan nggak bisa diomongkan. Tidak terungkap. Jadi sekali lagi problemnya itu mari yang kayak itu karena konsep yang salah tentang dewasa tadi, dan yang kedua pasti karena tidak mendapatkan rangkuman perhatian kasih sayang dari keluarga. Ditinggal lunga terus karo wong tuane, omah kosong. Itu dulu tahun 88 89. Tapi mudah-mudahan itu bisa membawa hikmah bagi kita yang sekarang ini. Itu kira-kira Mas Dudi ya. Ini ada tamu istimewa hari ini yaitu Mbak Dewi Dewayanti dari KPAI. Halo, Assalamualaikum Mbak Dewi, Mbak Silvi Dewayani. Halo, Assalamualaikum. Mbak Silvi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mumpung ana kita tanya nggih. Itu tanggapannya gimana? Baik, Mbak Silvi. Alhamdulillah diberi kesempatan. Saya dari tadi mau matur tapi wong dudu forumnya. Jadi Loh, kita ini maksudnya kekeluargaan. ya ini Mbak Silvi. Ya. Ingat aku enggak? Enggak ngerti. Tak buka Aku iki. Aku rupane diketokke ya. Nah, rupane ketok iso. Ireng tok kuwi. Ireng tok ya. Anu soalnya durung nganggo aku rata ketokne ya. Jadi mungkin aku kan anti 89 indung. Oh, nggih. Sudah ketemu. Halo. Salam. Baik, saya mungkin menggunakan ini juga untuk menyampaikan beberapa hal. Jadi secara global ada undang-undang atau ada konvensi hak yang harus dipenuhi yang disebut hak anak. Jadi Indonesia ini juga meratifikasi hak-hak anak tersebut. Ada beberapa hal ya yang nanti mau saya sampaikan. Boleh. Terlepas dari KPAI ini kan tidak berdiri di sisi korban, di pelaku maupun membela pelaku, tetapi KPAI berdiri di dua sisi. Nanti akan saya sampaikan. Moga-moga saya tidak menghijack forum ini ya, jadi menjadi urusan hak anak. Jadi ada hak-hak anak. Nah, yang disebut hak anak itu mulai dari dia usia 1 lahir sampai kemudian dia belum bisa mandiri. Jadi kalau di dalam undang-undang itu kemudian usia 19 tahun itu sudah boleh menikah dan mandiri, maka itulah yang diikuti. Demikian pun di Malaysia, di mana-mana Pak. Jadi proses undang-undang SPPA namanya ya, Sistem Peradilan Pidana Anak, itu tidak hanya di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat di semua negara menerapkan ini. Artinya bukan dibebaskan. Nah, ini yang kedua yang perlu saya luruskan. Ada kebetulan waktu itu sudah kita lakukan proses klarifikasi di Polsek Kota Gede. Ya, bahwa ada 11 anak dan ada yang rombongannya Mas Kevin ini, kalau saya tidak salah 6 anak. Mas Kevin juga baru pulang dari main apa begitu ya. Ini sebenarnya kalau dilakukan secara mendalam pidananya semuanya kena, anak umur di bawah 17 tahun pada pakai motor. Kalau dari sisi polisian itu sudah kena undang-undang lalu lintas. Nah, tapi kan itu dinafikan dulu, kemudian kita fokus kepada apa yang kita pandang sebagai perilaku. Ini sebenarnya kasusnya bukan klitih tapi penganiayaan Pak Nun Sewu. Karena mereka dua-duanya bukan geng klitih, dua-duanya ya, jadi Mas Kevin maupun pelaku itu dua-duanya bukan geng klitih. Yang mereka itu kebetulan senggolan, kemudian yang berkelahi itu hanya 2, atau yang sebetulnya bertikai itu hanya 2 orang, Mas Kevin dan pelaku KS. Nah, dilalae ya memang kalah gede tenan. Sing KS iki badannya lebih besar toh, dan mungkin mbuh kenapa mengambil batunya itu batu wis ra karuan kok, memang anak-anak sekarang itu batu nika lho. Fondasi. Nah, fondasi. Batu buat fondasi itu loh Pak, di lapangan Karang itu kejadiannya ya. Kemudian dipukulkan kepada mukanya Mas Kevin. Nah, kemudian yang 10 orang ini tidak melakukan apa-apa, jadi tidak bisa ditahan, tidak bisa dikenakan pasal ya, karena tidak melakukan apa-apa. Yang 1 orang inilah yang ditahan. Ditahan itu artinya setelah diselidiki mendalam, dia yang harus mendapatkan pertanggungjawaban terhadap kasus pidananya. Kemudian teman Kevin juga sama, dimintain laporan, kemudian yang 5 sudah tidak diapa-apakan. Jadi kenapa kok 10 orang itu pada hari kedua dibebaskan? Lah mereka juga tidak melakukan apa-apa kan, secara hukum memang ya nek
orang tua kita jadi orang tuanya ya nggak bisa juga dikenai pasal. Kemudian untuk pelaku itu usianya 16 tahun bukan 17 tahun. Kevin sendiri berapa ya? 16 juga ya? Ya, belum sampai 17. Ya, pokoknya mereka itu seusia kok, tapi sing siji memang lebih gede. Nah, kemudian begini ceritanya SPPA itu. Diversi, namanya diversi ya, mungkin kalau yang teman-teman hukum sudah paham toh. Diversi itu kan memang menggunakan prinsip restorasi justice ya. Jadi anak ini kemudian tidak dihukum non sewu, tetapi penghukumannya dialihkan dengan model karena kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak menika harus ada hak-hak anak yang tidak boleh terabaikan dalam proses pidananya. Sehingga pada saat anak ini dihukum, dia tentu saja tetap harus boleh mendapatkan hak pendidikan. Misalnya kemudian di Bapas menyediakan sekolah khusus yang dia tetap bisa melanjutkan kehidupannya itu. Kemudian yang kedua hak pendidikan, hak sipil, kemudian dan lain sebagainya itu 5 hak yang kita konvensikan di dalam hak anak itu harus tetap terjamin. Nah, kemudian SPPA ini mengatakan anak bisa diversi itu jika memenuhi sebuah persyaratan. 1, hukumannya tidak boleh lebih dari 7 tahun. Jadi kalau kedapatan dia membawa sajam aja lah. Membawa anak-anak klitih itu kan yang klitih ya, bukan yang kasus Kota Gede. Karena Kota Gede ini kalau menurut saya bukan klitih. Sebelumnya Pak Dudi mungkin karena bukan sedereknya kasus klitih yang lebih parah dari yang Kevin itu, waduh, aku ki mendino mbok mending biyen-biyen ki dadi wong biasa wae ra dadi ketua KPAI ngono ya kira-kira ya. Ngematke ki mendino ya Allah Yogyo kok koyo ngene gitu ya. Wes itu luar biasa. Ada yang bawa kayak senjata yang di apa? Celuret kuwi wis nganu sing kuwi lho pedang dawa banget kuwi lho. Samurai. Nah, samurai itu dililitkan, kemudian itu nek dibuka metu atau dititipkan di sebuah warung, kemudian mereka sebelum beraksi masuk warung itu. Jadi geng klitih ini sudah kita tengarai ada beberapa. Nah, itulah yang menjadi target dari polisian ya. Nah, mereka yang terlibat di dalam Kota Gede itu sebenarnya bukan dari salah satu pun dari geng klitih. Jadi benar-benar bocah senggolan terus neson-nesonan gitu ya, pertikaian biasa. Dan ini masuknya pada pasal penganiayaan kemarin itu. Jadi hukuman ini baru berjalan nih Pak, baru mulai dipersidangkan ini siapa namanya? KS itu. Jadi hari Kamis kemarin baru mulai kasusnya dijalankan. Jadi bukan sekali lagi mungkin perlu digarisbawahi tidak dibebaskan ya. Dia tetap menjalani proses hukum. Tapi yang 10 dibebaskan karena tidak melakukan pelaku. Gitu. Nah, kemudian mengenai tadi akil balik dan lain sebagainya. Tetap kok Pak kalau hukumnya itu tetap berjalan. Kami sendiri insya Allah tanggal 31 ini mengajak teman-teman APH itu aparat penegak hukum untuk memikirkan. Jadi kebetulan sebelum menjadi KPAI ini kayaknya tidak diurusin gitu ya. Anak-anak ini kalau ditangkap di diversi itu hanya kemudian dimasukkan di panti. BPRSR misalnya gitu. Gitu Pak, dititip-titipkan di panti gitu. Lalu 6 bulan kembalikan ke orang tuanya. Nanti teman-teman pihak pengadilan negeri itu ngomong ke saya itu Bu Frida itu ketua pengadilan. Nah, nanti itu ketemu saya lagi ya Bu di pengadilan gitu. Piye caranya kan berarti tidak berjalan atau sistem restorasi justice-nya, kemudian diversinya itu juga nggak jalan. Wong bocah ora kapok gitu loh istilahnya tadi kan gitu toh. Lalu kita akan pikirkan Pak, ini betul-betul kita pikirkan bagaimana supaya dan mungkin itu di tempat-tempat lain sama ya di Indonesia belum terpikirkan bagaimana bentuk pembangunan karakter dari anak yang sudah melakukan tindakan pidana di usia
di bawah 18 tahun. Artinya misalnya kalau saya lihat ya di Malaysia itu modelnya mereka dimasukkan di panti jompo. Lalu selama setahun, tergantung berat hukumannya ya, selama setahun mereka harus bekerja di panti jompo tersebut. Jadi pagi sekolah, pulang kerja di panti jompo sampai dia usia sampai 1 tahun. Lalu nanti ada lagi yang saya coba-coba untuk benchmark ya di Thailand yang dekat-dekat aja. Itu juga sama, dia bekerja di panti sosial, membersihkan jalan di setiap subuh pagi itu. Dia harus membersihkan jalan gitu selama tergantung hukumannya berapa. Nah, ini yang sedang kita bangun. Harusnya sih secara nasional ya, tapi karena saya lihat di nasional sendiri masih berbeda-beda ya, wes yang cedak wae karena wilayah saya itu KPAI Jogja ya, sudah kita buat di Jogja ini sebuah template anak-anak yang sudah melakukan ini. Notabene tadi hukumannya di bawah 7 tahun ya Pak. Jadi kalau sampai membunuh, kemudian sampai membuat cacat dan lain sebagainya itu tentu saja dia harus masuk kurungan, harus masuk hukuman gitu ya. Nah, ini apa bentuknya? Yaitu kata kuncinya pembangunan karakter supaya mereka tidak hanya kapok, tetapi juga mereka ini menjadi insan yang berbeda. Kira-kira gitulah, Pak. Dan kebetulan kemarin yang disebutkan oleh ibunya Mas Kevin itu bukan KPAI tapi Bapas. Bapas ini KPAI sendiri sebetulnya tidak punya wewenang untuk melakukan intervensi hukum ya Pak, mungkin itu perlu digarisbawahi. Nah, yang saya lakukan adalah atau KPAI lakukan adalah satu, mengupayakan secara hulu supaya kasus kelitih tidak terjadi. Itu yang sekarang ini saya genjot. Yaitu apa? Dengan memperkuat keluarga tentu saja. Karena sebetulnya ya kuncinya kelitih itu satu, di dalam keluarga tidak boleh anak keluar setelah jam 10 malam misalnya. Kelitih itu mesti malam atau sampai subuh itu. Nek awan jajan, Mbak. Awan kira ono soalnya tawur toh biasanya awan. Kemudian biasanya sekolah kalau tawur itu yang kita lakukan. Nah, kalau semua orang tua, keluarga itu membangun komunikasi yang baik dengan putra-putrinya, insya Allah seperti ini bisa dicegah. Nah, kami itu bagian di hulunya itu, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi yang saya upayakan sekarang adalah membangun ketahanan keluarganya. Supaya apa? Teman-teman ini menjadi raket di keluarga, menjadi membangun inner circle di keluarga yang saling harmoni, tidak kemudian saling menutupi. Kan sekarang paling susah itu berbicara dengan remaja ya. Kenapa susah ya? Karena dari kecilnya tidak dibangun komunikasi yang baik dengan anak. Jadi lebih banyak berbicara pada saat dia disalahkan atau diperintah sehingga tidak ada atmosfer yang baik dengan bapak dan ibunya. Saking sibuknya mungkin dan sebagainya, memang itu harus dimulai dari sekarang. KPAI sendiri sekarang sudah mulai menyorot, mulai dari membangun ketahanan keluarga yang seperti keluarga biasa itu banyak di Jogja, lalu keluarga yang extended, karena di Jogja ini ada keluarga yang orang tuanya ada ditambah simbah. Nah, simbahnya ngomong apa, wong tuanya ngomong apa, anaknya bingung gitu kan ya. Nah, ini kan harus diolah lagi. Bagaimana membangun ketahanan keluarga yang ada extended family-nya supaya kompak. Atau yang sekarang ini marak, keluarga yang bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi. Ya, itu juga banyak, tidak bisa dipungkiri. Perceraian itu kasusnya besar dan biasanya ini menjadi salah satu lubang pada saat kasus-kasus di KPAI itu pasti berawal dari perceraian atau ketidakharmonisan keluarga. Yang terakhir adalah single parent. Jadi kita sekarang ini sedang menggarap 4 itu secara operasional. Karena nggak mungkin saya masuk di dalam ranah hukumnya. Kalau sudah terlanjur terjadi, ya itu sudah akan proses hukum. Yang bisa kita lakukan, kemudian setelah ada hukuman itu, maka APH kita minta untuk membuat, APH itu aparat penegak hukum tadi, kita minta untuk membuat proses hukum yang sebaik-baiknya supaya anak kapok, tetapi juga tetap menjaga hak-hak anak. Ngaten Pak Dudi. Nun sewu ya, ini agak panjang. Matur suwun Mbak Silvi.
sebetulnya yang kita maksud sama Mas Iksan itu ketika anak ini umpamanya salah dihukum itu tidak harus disel seperti dulu yang pernah saya dengar itu di Pondok Suralaya kalau nggak salah itu sama Pak Ustadznya gampang kok ming sadurunge subuh kon tangi tekan jam itu bar salat itu wis dikir terus. Ya. Nek awan nakal sithik grujuki kalau nggak salah gitu ya anu Mas Iksan. Terus ya pokoknya dibikin anak ini jera, dibikin apa ya ora kok terus meng serampung ya, kowe metu ya le kono. Iya, Pak. Gitu loh maksudnya. Ya kan buat gawe ra dibayar padane kan seperti di apa tadi? Apa di rumah jompo kan dadi cleaning service atau apa itu sebetulnya saya yakin 3 bulan wis mereka wis bengoren kasarane gitu loh. Ya. Itu yang sedang kita bangun, Pak. Insya Allah 31 Mei ini ada rakortas yang mengoperasionalkan ide-ide itu untuk kepada kepolisian, kejaksaan, kemudian Bapas dan satu lagi pengadilan negeri ya. Kebetulan alhamdulillah kalau kita kumpulkan mereka ini menyambut dengan antusias baik gitu ya karena mungkin juga nggak paham apa yang harus dilakukan. Jadi untuk KS ini tidak dilepaskan Pak, tetapi memang melalui proses diversi. Nah diversinya inilah nanti uji coba pertama usulan kami itu di KS ini, maksudnya uji coba itu ya KS ini harus mendapatkan pelajaran. Ya, hukuman ya, pelajaran yang bentuknya bukan di sel tetapi bentuknya itu tadi bekerja dengan model-model yang saya sampaikan tadi. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Silvi Dewajani. Matur suwun ugi. Beliau ini ketua KPAI Jogja ya. Iya, Pak. Sampai ngono wingi Kevin tak titipke ngono. Gimana, Pak? Enggak jadi. Jadi dulu saya atau kita semua mungkin kurung kelitih ya tapi ketika ada keluarga, teman atau apa yang kena itu memang rasanya beda di sini. Makjeleb gitu loh. Iya. Gitu, Mbak Dewi. Iya, siap. Saya bisa memahami. Dan kebetulan komunikasi dengan Bu Amalia. Rizky Amalia itu juga saya lakukan terus sampai saat ini Pak. Insya Allah masih kita baik. Teman-teman Mbak Dewi. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Sampai jam 7 ya. Mas Iksan, start. Halo. Dimut. Nah. Monggo Bang ya. Kita sampai jam 7. Kalau masih ada ya pertanyaan, monggo silakan. Ini mumpung ada Pak Dr. Artanto. Halo, Assalamualaikum Pak Dr. Artanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi tak cari-cari ya. Nah ini mumpung ada Pak Dr. Artanto, mohon pencerahan tambahan Pak Dokter. Tadi kan sudah dijelaskan banyak sama Pak Dokter Tunggul. Lah ini mumpung ada ahlinya ini. Sebentar ya Pak Ustadz Iksan. Monggo Pak Dokter. Nyun sewu, saya bukan ahlinya, saya ngurusi aja. Kebetulan kalau kami di Rumah Sakit Sarsito ini memang punya isolasi rujukan. Kita punya sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 isolasi reguler. Kemudian kita juga punya 2 isolasi intensif yang kita rancang dari tahun lalu. Kalau kasus yang dirawat untuk di hospitalisasi yang di rumah sakit sih memang naik perlahan, naik tapi pelan gitu. Tapi naik ya? Naik tapi pelan. Artinya kalau di masyarakat kan jumlahnya masih tinggi ya. Kalau dibandingkan tahun lalu tinggi sekali sebetulnya kasusnya. Memang sebagian besar mungkin yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Jadi yang sampai mondok itu tidak sebanyak yang dulu. Tapi begini trennya dari pelajaran di akhir
tahun lalu ketika ada kerumunan pilkada, kemudian keramaian akhir tahun, itu kasus akan naik 2 minggu. Jadi pada akhir tahun lalu juga demikian, saya berhitung 2 minggu. Kita lihat 2 minggu pasca kerumunan. Nah, ini juga demikian, kita lihat 2 minggu pasca Lebaran. Seperti itu. Jadi yang kami lakukan di Rumah Sakit Sarjito itu kita sudah melakukan modifikasi. Kita siap mengkonversi ruangan rawat biasa menjadi ruang isolasi. 300 tempat tidur sudah kami siapkan seperti itu. Jadi kita disuruh bersiap untuk siap menampung sampai 300 pasien isolasi. Dan intensifnya kita punya 25 intensive care untuk intensive care isolasi. Jadi itu yang kami persiapkan. Nah, untuk kasus di luar ini yang menjadi tanda bahaya yang saya share itu tadi, berita dari Pak Menteri Pak Budi Sadikin ya, bahwa ada varian-varian baru yang karakternya berbeda ya, karena ini mutan. Saya mengikuti teman-teman di India beberapa hari ini intensif, seminggu 2 kali diskusi dengan teman-teman di India yang menangani kanker dengan COVID. Itu di India itu beberapa memang sampai lumpuh ya, seperti itu. Dan beberapa kasusnya itu mengerikan karena mutannya itu tidak terdeteksi. Hanya gejala klinisnya aja, ini gejalanya jelas COVID-19. Tapi karena mutasinya berbeda sekali, dia tidak terdeteksi bahkan dengan pemeriksaan PCR. Nah, terus akhirnya kembali apa ya? Kita kembali back to basic. Back to basicnya ya tadi kita melakukan 3M, 5M, ya, kemudian disiplin menggunakan protokol kesehatan. Saya kira ya kembali ke basic lagi lah itu pencegahannya. Jadi pencegahan yang paling baik. Saya kira demikian Pak Dudi. Jadi karena terapi-terapi juga masih misteri. Ya kita ikhtiar, terapi itu ikhtiar. Vaksin juga ikhtiar karena ya, masih banyak reaksi yang variasinya berbeda-beda. Hingga kembali lagi nomor 1 pencegahan, kembali ke 3M, 5M. Ngaten Pak Dudi, terima kasih. Jam di rumah ya. Pak. Nah, satu pertanyaan Pak Dokter. Ketika ada varian baru, kita belum tahu kan ya, iki jenisnya saka ndi. Nah, itu cara mengantisipasinya gimana? Karena kan katanya setiap kita mau pergi kan harus genos segala macam itu ya. Ternyata masih lolos dan itu harus dicek di paru-paru atau apa gitu loh Pak Dokter. Nah, kemudian satu lagi ketika si A umpamanya ini dinyatakan sakit atau apa, itu kriteria untuk dia isoman mandiri di rumah sama harus di pondok gitu, itu gimana? Ya, kalau satu antisipasi tentu ya tadi kita tetap menggunakan masker yang standar. Kemudian menghindari kerumunan semaksimal mungkin ya. Kemudian kalau memang harus bepergian ya kita menggunakan perlindungan maksimal ya. Kemudian kriteria mondok dan tidak, nomor 1 adalah gejalanya. Pasien-pasien dengan gejala ringan atau tidak bergejala itu isolasi mandiri. Kemudian pasien yang mondok adalah yang menunjukkan gejala sedang, ya. Kemudian juga yang mempunyai komorbid yang berisiko mengalami perburukan. Itu komorbid itu apa? Ya, komorbid itu itu bersamaan, morbid itu penyakit. Misalnya dia punya penyakit kanker misalnya, punya jantung gitu ya. Iya, jantung, misalnya punya penyakit paru sebelumnya. Ya, kemudian dia sedang menjalani pengobatan-pengobatan yang daya tahan tubuhnya melemah. Itu seperti itu. Ada diabetes mellitus yang sulit dikontrol, itu jadi risiko. Jadi yang seperti itu sebaiknya dirawat di rumah sakit ya, karena risiko kalau pemburukan bisa segera ditangani. Jadi tidak bisa ya? Harusnya mondok aku nih ngomong baik gitu, tidak bisa ya? Ini ya kadang-kadang memang ada yang sudah dirawat minta pulang, tapi dia merasa supportnya baik, kemudian aksesnya mudah menuju rumah sakit. Itu. Tapi ya kalau menurut kami ya itu berisiko ya. Kalau terjadi perburukan cepat, kita nggak bisa memberikan pertolongan cepat. Terima kasih Pak Dokter. Minimal
masih tetap 3M sampai 5M itu ya. Iya. Terus seperti ketika nih Pak Guru Muniji itu ini sampai kapan kan kita belum tahu ya Pak Dokter. Kita belum tahu ya. Bisa mundur terus ya. Iya, ini kalau Indonesia kalau menurut saya ini belum second wave, ini masih first wave dan belum second turun, wave. ya. Belum second wave, ini masih first wave itu. Berarti masih ada badai yang lebih besar gitu. Semoga tidak ya. Ya Allah. Kita lagi masih mencari akal bagaimana untuk menurunkan kasusnya. Terima kasih Pak Dr. Artanto pencerahannya. Harus tetap sabar aja ini. Iya. Monggo sekali lagi kalau ada yang mau bertanya kepada Ustadz Iksan boleh, kepada Pak Dokter boleh. Karena waktu sudah 6.59. Anin, halo Anin. Mau bertanya, Nin? Sebetulnya saya tuh punya pertanyaan yang tanya saja. Ke Dr. Artanto. Ya, monggo. Kemarin tuh pernah saya waktu sowan ke Mbak Yu waktu Lebaran. Itu Mbak Yu tuh cerita kalau ada temannya yang pernah menderita CMV, kemudian mau divaksin, itu dokternya nggak boleh. Nggak usah, karena ibu sudah pernah kena CMV, jadi si virus itu sudah ada di tubuhnya ibu gitu, jadi nggak perlu vaksinasi lagi. Nah, saya sendiri itu sudah pernah kena CMV tahun 2002. Nah, itu apakah memang betul begitu atau memang kita harus vaksin? Karena kemarin ditawari Mbak Yu untuk vaksin di DKT, saya nggak berani gitu loh. Nyuwun pencerahannya. Iya, baik. Jadi untuk penderita penyakit-penyakit tertentu, itu kita kembalikan kepada dokter pengelolanya ya, karena dokter pengelolanya yang tahu apakah ini masih aktif disease atau tidak. Kalau aktif disease, biasanya kita memang belum memberikan rekomendasi vaksin. Jadi contoh misalnya, saya kan mengelola pasien-pasien dengan keganasan. Maka pasien-pasien yang akan vaksin biasanya bertanya kepada saya akan lihat dulu, dia masih dalam aktif disease, penyakitnya masih aktif atau tidak, atau dia masih dalam terapi yang mengganggu daya tahan tubuh atau tidak. Kalau dia tidak, penyakitnya sudah stabil, terkendali, tidak ada aktivasi penyakit, kemudian dia tidak sedang menjalani terapi intensif yang menurunkan daya tahan tubuh, maka saya akan mengizinkan dia mendapatkan vaksin. Nah, kembali lagi, kalau penyakitnya ini apa, kembali ke pengelolanya, karena yang tahu mengikuti dari awal sampai akhir adalah dokter yang mengelola, seperti itu. Jadi memang kasusnya khusus ya, kasus demi kasus ini. Ya, monggo kembali ke dokter yang menangani ya, gitu. Berarti harus konsul ke dokter pribadi dulu ya. Ya, biasanya vaksinatornya juga akan bertanya begitu, sudah izin belum? Pengelolanya begitu, selama ini begitu. Saya biasanya di WA sama pasien-pasiennya, dok saya mau vaksin tuh. Ya saya cek data dulu tuh. Begitu. Monggo menghubungi dokter yang menangani selama ini. Matur nuwun Dokter Artanto. Monggo, masih ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya. Oke, kalau tidak ada, ini ada sedikit pengumuman dari kami, dari Ngadem Kehati. Yang pertama, alhamdulillah kemarin ketika kita break pengajian selama Ramadan, kami Ngadem Kehati istilahnya apa ya, mengadakan program Ngadem Kehati Berbagi. Ngadem Kehati Berbagi ini kita peruntukkan untuk warga di sekitar lingkungan Ngadem Kehati. Alhamdulillah kita kemarin 3 kali selama bulan Ramadan, yaitu di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, membagikan 135 paket sembako yang berisi beras 5 kg dan uang 100.000 kepada janda-janda sepuh dan kaum duafa yang juga sepuh. Alhamdulillah karena target awal kami hanya 50, ternyata kami bisa
membantu menyediakan 135 paket sembako. Alhamdulillah jumlah ini luar biasa bagi kami karena bisa mencakup di 8 RW di seputar Pasar Kota Gede, mulai dari Timur Pasar, Selatan Pasar, Barat Pasar, sampai di Utara Pasar. Dan nilainya juga lumayan, yaitu sebesar 23,5 juta. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada hamba-hamba Allah yang sudah mendukung program Ngadem Ati Berbagi. Dan insya Allah kalau Allah mengizinkan di Ramadan tahun depan kita masih bisa membantu ibu-ibu dan janda-janda sepuh ini. Amin. Kemudian informasi yang kedua, yaitu kami kemarin sempat memberikan flyer tentang tukar guling. Tukar guling di sini adalah kebetulan di sebelah utara dari Ngadem Ati itu ada rumah punya almarhum Mbak Yu. Dulu sempat kita ngobrol, sempat mau kita rembuki. Ternyata Allah berkehendak lain, Mbak Yu belum sempat deal. Mbak Yu sudah dipanggil duluan. Beliau berpesan kalau tidak salah ini nek tok dituku Ngadem Ati ra oleh, tapi nek diijoli oleh. Jadi rumahnya itu adalah berdekatan dempet dengan Ngadem Ati. Dan alhamdulillah kemarin seminggu sebelum Ramadan sampai hari kemarin kalau nggak salah Jumat, titipan dari hamba-hamba Allah ini terkumpul 61.600.000. Alhamdulillah. Yang jelas kalau tidak ada dari bantuan dari hamba-hamba Allah ini, tidak mungkin kami bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Dan perjuangan masih akan terus berlanjut. Kalau memang Allah mengizinkan, nanti memang jodoh nih kata kakak saya, ya kecekel, gini ya orang, yang penting kita sudah berusaha. Itu nggih. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada hamba-hamba Allah yang sudah membantu untuk terlaksananya tukar guling ini. Sebelum kita akhiri, nanti Ustadz Ihsan, kita mohon doakan ya Ustadz. Halo Mas Ihsan, Assalamualaikum. Di mute. Kita doakan. Ini ada istri saya titip salam buat istrinya Pak Dr. Artanto, Mbak siapa kan? Irma. Mbak Irma. Oh iya. Ya, Pak Artanto salam dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dunia sempit ya. Ini di depan saya ikut mendengarkan ini. Oh. Mari kita tutup. Sebentar Ustaz, ini sebelum ditutup dengan doa, ini ada titipan dari Ibu Hajah Supartini Siono, mohon didoakan Ustaz. Beliau sedang sakit, semoga segera sembuh kembali. Kemudian juga mohon didoakan kepada teman-teman semua, hamba-hamba Allah yang sudah membantu Ngadem Ati ini agar dimudahkan rezekinya, diberikan banyak umur. Semuanya lah. Tenun. Monggo Ustaz. Monggo. Sudah Mas Di? Nggih, sudah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana si la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa isfahum
Antas safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wassaqamin. Rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa zakatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ustadz Iksan, Pak Dr. Tunggul, Pak Dr. Artanto, pada Pak Haji Harsoyo, ada lagi tadi Pak Haji, Pak Guru Muniki juga hadir, Ustadz Agus dan semuanya. Mohon maaf ya kalau kami banyak salah. Semoga dimaafkan untuk kita semua. Alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang di Sabtu depan kita tetap hadir seperti biasa pukul 5.30 bersama dengan Ustadz Himawan Wibisono. Terima kasih banyak sekali lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit, matur nuwun Mas Iksan. Nggih, makasih Anin. Mbak Nur Jajilah matur suwun. Gustri, assalamualaikum, matur nuwun. Om Basari, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Om. Pak Idin. Ya, dapat nggih. Anakku. Aman ta kono? Ora ana lindu. Alhamdulillah, krungu malah Jawa Timur ini ya. Iya, Jawa Timur tekan kene, Ci. Heeh, Blitar ngendi jarene? Lah Blitar kok nganti sing agek dadi lapan Blitar to. Jare tekan Jogja. Nah, tekan Jogja gede anakku melayu kok aku ora ngerti tapi. Oh, lah sampean pas nendi kok? Ya ning omah rak rasa rangeh. Oh gitu. Yalah mudah-mudahan aman kabeh. Aman lah insyaallah. Amin amin amin. Pamit Ji. Nggih, matur nuwun. Salam. Pak Mul, halo, assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak, nggih. Om Sugeng, halo. Kontet. Om Geng. Pamit Om Dudi. Nggih. Oh. Pamit Om Dudi. Ya. Nuwun. Ora aku mau kan metu saka Sume, maksudnya karo ngurungokke bar kuwi golek tombol Zoom arep malih. Ora ketemu. Takok aku mau. Dadine aku kan karo ngrungokke karo nyambing apa-apa to. Lah kok bar diklik ki golek Sume arep iki Sume ra metu-metu makane Dudi salam ya ora iso.
Oke, assalamualaikum. Yuk, Salam. Tanto yuk.